Selamat siang, kami kelompok Brexit dari mata kuliah Perkembangan Uni Eropa dan Peranan Prancis tahun 2020 akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai sikap Jerman terhadap pengungsi Suriah. Masuknya arus pengungsi dipercaya muncul akibat peristiwa besar seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Perang Dunia seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II membawa dampak besar pada perpindahan penduduk di Eropa, di antaranya pengungsi, pengusiran, dan deportasi yang mencapai angka 60 juta. Selain itu, dekolonisasi dari tahun 1940-an hingga awal 1970-an juga berperan dalam migrasi pengungsi dan pengusiran yang besar. Uni Eropa memiliki dasar hukum tentang pengungsian yang diatur pada Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa, tepatnya pada pasal 67 ayat 2, pasal 78, dan pasal 80. Selain pada Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa, dasar hukum mengenai pengungsian juga diatur pada Piagam Uni Eropa tentang Hak Fundamental, tepatnya pada pasal 18 yang berbunyi, hak suaka atau pengungsi dijamin dengan menghormati aturan Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 dan Protokol 31 Januari 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi dan sesuai dengan traktat yang membentuk Komunitas Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa memiliki Common European Asylum System yang mengatur tentang hak suaka atau pengungsi dan hingga saat ini terus dikembangkan. Republik Federal Jerman sendiri menyuarakan hak pengungsi pada Undang-Undang Dasar Jerman tahun 1948 sampai 1949 pasal 16 paragraf 2 kalimat 2 yang berbunyi para korban penganiayaan politik memiliki hak untuk suaka atau hak pengungsian. Pengungsi berada di angka minimum 2.000 pengungsi pada tahun 1953 dan berada pada angka maksimum 51.000 pengungsi pada tahun 1979 pada 30 tahun pertama berdirinya Republik Federal Jerman. Peristiwa seperti Prague Spring dan Perang Vietnam juga berperan dalam masuknya arus pengungsi di Jerman. Terdapat 4.000 pengungsi akibat peristiwa Prague Spring dan 36.000 pengungsi akibat Perang Vietnam yang pengungsinya disebut sebagai Vietnam Boat People. Pada tahun 1980, Jerman mengalami lonjakan pengungsi yang mencapai pada angka 100.000 pengungsi. Lonjakan ini disebabkan karena beberapa peristiwa di antaranya kudeta militer di Polandia dan Turki, revolusi Islam di Iran, dan perang saudara di Lebanon. Angka pengungsi di Jerman terus berkembang, yaitu pada tahun 1980 angka pengungsi mencapai 100.000 pengungsi. Lalu pada 1990 angka pengungsi mencapai 190.000 pengungsi. Dan mencapai rekornya pada tahun 1992 yaitu 400.000 pengungsi. Jerman kembali mengalami banjir pengungsi pada tahun 2015 yaitu mencapai angka 1,1 juta pengungsi. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara dengan penerima pengungsi terbesar di Eropa. Pada diagram berikut dapat dilihat bahwa Jerman menerima hampir 160.000 pengungsi dari 10 negara yang ditampilkan sebagai berikut. Dan mayoritas dari para pengungsi tersebut berasal dari Syria dengan jumlah 46.000. Sebagai korban perang, para rakyat Syria memilih untuk mengungsi ke Eropa dikarenakan kualitas hidup yang lebih baik, dan di Eropa hak-hak mereka sebagai manusia juga akan dijaga. Di antara negara-negara Eropa, Jerman menjadi tujuan utama bagi para pengungsi karena pendapatan per kapitanya yang cukup tinggi dan juga tingkat penganggurannya yang cukup rendah. Selain itu, kebijakan Jerman mengenai pemberian suaka kepada pengungsi lebih longgar daripada negara-negara lain. Selanjutnya dapat dilihat angka penerimaan dan penolakan suaka bagi para pengungsi tersebut. Dan dapat dilihat bahwa mayoritas dari pengungsi yang diberikan suaka oleh Jerman juga berasal dari Syria, yaitu sebesar 18.000. Tetapi jumlah pengungsi dari Syria yang permintaan suakanya ditolak sangat kecil, yaitu hanya 69 orang. Sementara para pengungsi yang tidak disebutkan dalam diagram-diagram ini masih menunggu persetujuan suaka dari Jerman atau menerima suaka dari pihak lain, seperti contohnya
organisasi kemanusiaan. Alasan Jerman menerima banyak pengungsi, terutama dari Syria, adalah untuk meningkatkan ekonomi Jerman, karena Jerman juga mengalami kekurangan tenaga kerja. Selain itu, Jerman juga memandang pengungsi Syria sebagai orang-orang yang berpendidikan, dan karena itu Jerman berusaha mengintegrasikan para pengungsi dengan memberikan mereka tempat tinggal, pekerjaan, dan juga pendidikan. Beberapa hal tertentu dapat menyebabkan permohonan suaka seseorang ditolak, seperti jika orang tersebut mengungsi ke Jerman dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan, lalu jika orang tersebut telah mendapatkan izin suaka dari negara Eropa yang lain, lalu jika orang tersebut tidak dapat atau menolak memberikan informasi dan surat-surat yang diperlukan untuk prosedur penerimaan suaka seperti KTP dan lain-lain, atau jika orang tersebut tidak dapat menghadiri pendaftaran permohonan suaka yang telah dijadwalkan oleh Kantor Federal Migrasi dan Pengungsi. Pemerintah Jerman telah menetapkan kebijakan integrasi yang efektif serta tetap berupaya untuk mencegah kelanjutan masalah sosial yang dipicu dan memicu xenofobia. Xenofobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing. Jud Masyuka mengatakan bahwa pemukiman pengungsi Suriah di Jerman meningkat seiring dengan kondisi kehidupan pengungsi secara keseluruhan. Namun, kondisi kehidupan beberapa pengungsi Suriah di Jerman tetap sangat memprihatinkan. Pengungsi yang datang dirawat di rumah sakit sesuai kebutuhan mereka setelah mereka tiba di Jerman. Kemudian mereka ditempatkan di tempat tinggal pengungsi. Namun, karena banyaknya jumlah kedatangan pengungsi, Jerman harus membangun kamp darurat yang kekurangan infrastruktur berkualitas serta peralatan-peralatan yang diperlukan. Konstitusi Jerman menjamin hak asasi atas suaka bagi korban persekusi politik. Jerman berupaya mencari pemecahan bersama untuk masalah pengungsi di Eropa dalam meningkatkan semangat solidaritas. Pemerintah federal aktif memberi sumbangan demi perbaikan perlindungan bagi pengungsi dan untuk bantuan bagi pengungsi di negara-negara penampung. Pemerintah Jerman menetapkan berbagai kebijakan integrasi yang efektif serta berupaya untuk mencegah kelanjutan masalah sosial yang memicu xenofobia. Xenofobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing. Bantuan integrasi bertujuan untuk memadukan antara para pendatang ke dalam masyarakat Jerman dan membuka kesempatan partisipasi bagi mereka. Kedatangan pengungsi di Jerman, terutama dari negara Islam seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak, memicu keadaan politik yang intens. Di antaranya adalah kenaikan signifikan pada sayap kanan parlemen, yaitu Partai AfD yang merupakan partai anti-Islam yang mulai memasuki parlemen pada tahun 2017 sebagai partai terbesar ketiga. Lalu maraknya anti-imigrasi serta adanya populisme anti-Uni Eropa. Hambatan integrasi pengungsi Suriah. Bagi beberapa orang Jerman, integrasi berarti asimilasi. Sementara banyak warga Suriah yang berharap untuk mempertahankan tradisi kuat mereka dari negara asalnya. Hal ini melahirkan beberapa contoh kekerasan individu terhadap pengungsi Suriah. Contoh pertama, 3 gadis muslim, 2 dari warga Suriah, diserang di ibu kota Jerman, Berlin, dengan sentimen anti-imigran yang dianggap sebagai motif. Lalu yang kedua, 2 pengungsi Suriah berusia 15 dan 16 dihina secara rasis dan diserang serta ditonjok beberapa kali oleh sebuah pria. Seorang wanita menarik kerudung seorang gadis berumur 12 tahun, mengancamnya dengan semprotan merica, dan berusaha untuk menusuk anak itu dengan jarum suntik yang kelihatannya penuh dengan darah.
Banyak pengungsi Suriah yang berhasil mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki kesulitan bahasa dan kurangnya kualifikasi kejuruan formal yang biasanya vital untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman. Herbert Brucker dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan mengatakan yang mengejutkan mereka adalah bahwa sekitar lebih dari 50% pengungsi Suriah bekerja di pekerjaan-pekerjaan terampil yang biasanya memerlukan sertifikat pelatihan kejuruan atau sertifikat yang lebih tinggi, walaupun hanya 20% dari populasi pengungsi tersebut memiliki jenis sertifikat seperti itu. Merujuk dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa pada tahun 2015, Jerman diprediksi akan kekurangan warga usia produktif. Hal ini mengancam sektor ketenagakerjaan dalam negeri. Dr. Luhu Lima, yang merupakan pengamat internasional dari Center for Strategic and International Studies, menilai bahwa inilah alasan utama penerimaan Jerman terhadap imigran. Imigran berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman yang tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan akses pengungsi Suriah untuk menghadiri universitas di Jerman dipermudah sehingga membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Yang kemudian terbukti dengan statistik seperti Jerman menikmati pertumbuhan ekonomi, lalu tingkat pengangguran mereka mulai merendah serta surplus anggaran federal sejak tahun 2015. Kebijakan Uni Eropa terkait hak dasar dan perlindungan para pengungsi. Komisi Eropa telah mengambil pendekatan secara komprehensif untuk mengatasi krisis pengungsi di Eropa, dan dapat dirangkum dalam 4 cara. Yang pertama adalah memberikan dukungan darurat di dalam Uni Eropa. Dana dukungan darurat tersedia bagi negara-negara anggota yang kapasitas tanggapannya sendiri diliputi oleh keadaan mendesak, seperti masuknya pengungsi secara tiba-tiba. Pendanaan ini bisa digunakan untuk penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bantuan ini merupakan tindakan negara anggota dalam koordinasi yang erat dengan negara yang bersangkutan, serta organisasi mitra kemanusiaan seperti PBB, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional. Yang kedua adalah membantu negara transit dengan dana kemanusiaan. Untuk contoh, Komisi Eropa mendukung pengungsi di Turki yang telah melarikan diri dari kekerasan di Suriah dan Irak. Sejak awal krisis Suriah di tahun 2011, Komisi Eropa telah memberikan bantuan total 455 juta euro, termasuk bantuan kemanusiaan dan bantuan jangka panjang. Pada 2015, Uni Eropa mendirikan fasilitas pengungsi untuk Turki. Lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota berkomitmen untuk mendanai hingga 3 miliar euro untuk dikoordinasikan melalui fasilitas. Yang ketiga adalah menempatkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa pada penyelesaian negara anggota. Komisi Eropa mengkoordinasikan pengiriman bahan langsung untuk mendukung negara-negara anggota yang menghadapi puncak utama dalam krisis pengungsi yang membanjiri kapasitas. Mekanisme ini dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi Tanggap Darurat Komisi Eropa yang memantau dengan seksama krisis pengungsi dan memfasilitasi respons Eropa yang koheren dan efisien. Bantuan tersebut diberikan hanya atas permintaan negara yang terkena dampak, didasarkan pada kontribusi sukarela dari negara yang berpartisipasi dalam mekanisme tersebut. Yang keempat adalah menaikkan bantuan kemanusiaan untuk krisis besar. Uni Eropa menggalang donor bantuan kemanusiaan terkemuka di semua negara dan wilayah utama dari tempat para pengungsi. Ini termasuk Suriah, Irak, Afghanistan, juga Pakistan. Berdasarkan keadaan yang telah dipaparkan, apabila dikaitkan dengan nilai keempat Uni Eropa yang berbunyi a strong spirit of moderation, tolerance, openness, and the mistrust of political passion, notably those which are used in the name of religion or nations,
Perlakuan yang diterima oleh pengungsi Suriah dari negara Jerman, menurut kelompok kami belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Uni Eropa tersebut. Ketidaksesuaian tersebut yaitu, pertama, kekerasan yang masih terjadi terhadap para pengungsi. Kemudian perasaan superior terhadap bangsa sendiri yang masih terlihat, serta rasisme terhadap pengungsi Suriah baik dari segi agama maupun bangsa yang masih terjadi. Selain itu, mengacu pada nilai Uni Eropa yang berbunyi emphasize place on solidarity and the quest for social justice conferring a major role on the state, terdapat beberapa kesesuaian terhadap nilai tersebut jika dikaitkan dengan perlakuan yang diterima oleh pengungsi Suriah. Yang pertama yaitu penerimaan serta penyediaan fasilitas oleh Jerman sendiri terhadap para pengungsi Suriah, terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai, seperti memperoleh dana bantuan dari Uni Eropa sebagai negara penerima pengungsi, menambah jumlah tenaga kerja, maupun menaikkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terlihat juga keterbukaan dalam bidang pendidikan, seperti akses kampus, serta bidang ekonomi, yaitu kebutuhan tenaga kerja yang terisi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Uni Eropa terkait masalah pengungsi selaras dengan salah satu nilai Uni Eropa, yakni solidaritas, tergambar dari ragam bantuan yang diberikan untuk menyokong permasalahan krisis pengungsi, misal pada kasus Turki dengan bantuan dana gabungan dari Uni Eropa, dan donasi dari negara-negara anggota guna memfasilitasi pengungsi. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang bersedia menampung pengungsi dengan jumlah paling banyak, Jerman juga menunjukkan solidaritasnya lewat beberapa pendekatan yang bertujuan mendukung pendudukan pengungsi di Jerman, terutama pengungsi Suriah, yang merupakan pengungsi mayoritas di negara tersebut. Pendekatan yang dimaksud misalnya peningkatan permukaan pengungsi dan banyaknya kesempatan kerja yang diberikan atas kemudahan akses pendidikan bagi pengungsi. Implementasi pendekatan tersebut tergambar dari fakta bahwa 50% dari pengungsi Suriah bekerja di perusahaan-perusahaan terampil yang membutuhkan sertifikat pelatihan kejuruan dan yang tingkatannya lebih tinggi. Atas bukti tersebut, ada kepedulian dan perhatian terhadap kehidupan pengungsi di Jerman, terutama pengungsi Suriah yang berpopulasi terbanyak. Meskipun begitu, pendekatan tersebut belum dapat menyentuh semua pengungsi atas membludaknya jumlah pengungsi dan kurangnya infrastruktur memadai, sehingga sejumlah pengungsi menjadi tertinggal seperti yang harus tinggal di kamp darurat tanpa fasilitas yang mumpuni. Terlepas dari pendekatan positif, beberapa nilai Uni Eropa lain belum dapat terpenuhi, seperti nilai toleransi akibat ledakan jumlah pengungsi yang memicu sentimen negatif seperti xenofobia dan anti pengungsi yang mendorong perlakuan diskriminatif terhadap pengungsi. Untuk itu, dalam menanggapi permasalahan pengungsi, kendati Jerman sudah berusaha untuk menghormati nilai-nilai Eropa yakni nilai solidaritas dan toleransi, implementasi nilai-nilai tersebut belum dipraktikkan dengan sempurna. Terima kasih banyak telah menonton video tugas akhir kelompok kami.